Salin Nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kita masuk sekarang poin yang ke-8, tapi harus diulas dulu sedikit poin yang ke-7 ya, karena belum selesai. Tapi tidak apa-apa Akhi Murangga ya, untuk membaca ulang lagi, biar nanti saya bisa menjelaskan semuanya. Kemarin belum selesai ya, poin nomor 7 ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, as-sabi'u an yuhafidha 'alal mandubati asy-syar'iyyati al-qawliyyati wal fi'liyyati fayulazimu tilawatal qur'ani wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisani wa kadzalika ma warada minad da'wati wal adhkari fi ana'il laili wan nahari wa min nawafil al-ibadati minas salati was siyami wa hajjil baitil harami was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun wal adaba inda sima'i ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnatun. Istamir. Kana Malikun radhiyallahu anhu idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu wa yanhani wa kana Ja'far bin Muhammadin idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuhu wa kana ibnul qasim idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajifu lisanuhu fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru sampai sana ya kemarin itu ya. Betul? Betul ya, baru sampai sana. Baik, lanjutkan sekarang wayan bagi idza talal qur'ana ay yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahihi wa wa'dihi wa wa'idihi wal wuqufi 'inda hududihi wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi faqad warada fil akhbarin nabawiyyati ma yazjuru an dzalika. Tas segenap. Ya, paragrafnya. Wayan bagi idza talal qur'ana ay yatafakkara fi ma'anihi. Ya. Al-Qur'an di sana dia jadi maf'ul bih ya. Mana fiilnya? Tala yatslu. Nanti kita belajar di pembahasan tentang fiil mu'tal. Ini jenisnya adalah naqis. Fiil mu'tal naqis itu adalah fiil yang ada huruf ilat tetapi huruf ilatnya di akhir. Namanya naqis. Ini kita belajar ya, bab 26 insyaallah. Wayan bagi idza talal qur'ana ay yatafakkara fi ma'ani ya. Dan sudah semestinya ya bagi seorang dai itu dia selalu membaca Quran serta mentafakuri makna-maknanya. Nah, ini juga sama ya. Fi ma'ani itu adalah maf'ulun bih. Nah, cenah aya maf'ulun bih pakai harfu jar boleh, maf'ul bih pakai harfu jar meskipun nanti fiilnya lazim. Ya, meskipun fiilnya lazim tapi boleh nanti maf'ulun bihnya menggunakan jar majrur namanya maf'ul bih ghair sharih. Aduh, ya ikhwan ya. Maf'ul bih ghair sharih. Nah, ya. Apakah kita akan belajar? Ya, kapan? Jilid 4 bab 1. Ya. Tadarruj. Jadi antum belajar maf'ul bih ini baru sebagian. Pokoknya kalau sudah selesai terus logo
Makanya nanti kalau agak panjang udah agak naik bahasannya, saya akan lebih lega menerangkan nahwu ketika membaca kitab Tadkiratus Sami. Ya, sedikit-sedikit. Wa awamirihi wa nawahihi. Ya. Sudah semestinya tadi membaca Quran, mentafakuri makna-maknanya serta larangan dan perintahnya. Awamir jama dari amr ya. Amr. Nawahi jama dari nahyun. Ini polanya pola apa? Mawaniru. Aduh. Pola mafa'ilu ya. Awamir. Nah, kenapa dia boleh kasroh? Karena dia mudhof, betul? Nah, karena dia mudhof. Kan pola mafail itu dia kasrohnya itu, jarnya itu diganti dengan fathah. Tapi karena ini kenapa bisa dibaca kasroh? Sebab apa? Mudhof. Ya, maka diperbolehkan kalau misalnya si si jamak taksir wajan mafail itu adalah mudhof. Wa wa'dihi wa wa'idi, janjinya serta ancamannya ya. Wa'd itu artinya janji, wa'id itu ancaman. Wal wuqufi inda hududihi, berhenti pada batasan-batasannya. Ini semuanya kasroh semuanya, majrur semua. Kenapa? Karena ada wawul atfi. Nanti kita belajar jilid 3 bab 2 anwaul wawi, jenis-jenis waw, jenis waw ya. Waw ya. Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi ya. Kemudian kita harus hati-hati ya. Hati-hati terhadap melupakan setelah kita menghafal Quran. Kita harus hati-hati dari sifat lupa setelah kita menghafal Quran. Antum pernah tidak lupa menghafal Quran, hafalan Quran pernah lupa? Hah? Enggak. Pernah tidak? Insyaallah. Pernah? Bukan ini masih pernah tidak? Pernah asli. Nah ya. Emang kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Sering. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Kita itu lupa hafalan Quran setelah kita menghafal Quran, dan ini menjadi sebuah penyakit ya. Nah, yang namanya penyakit itu harus dicegah. Dicegahnya nanti dengan cara mengulang-ulang terus ya. Faqad warada fil akhbari nabawiyyati, sungguh telah datang ya dalam hadis-hadis Nabi. Al-akhbar an-nabawiyah itu artinya hadis ya. Hadis-hadis Nabi ma yajzuru an dzalika, yang mencela hal itu. Yang mencela naon? Anu ngapalkeun Quran terus hafalan teh hilang. Banyak katanya hadis-hadis Nabi yang mencela hal itu. Hal apa? Kita sudah hafal kemudian lupa ya. Kalau antum baca ya buku-buku jarh ta'dil itu, ulama-ulama hadis, mereka penyebab lupa itu karena mereka naik ke politik. Sudah jadi penguasa, sudah jadi pejabat, banyak hal yang harus diselesaikan, lupa hadis. Iya. Maka kalau misalnya seperti itu nanti dia misalnya ketukar nih satu hadis dengan hadis yang lain. Maka nanti dilihatnya itu sebelum dia menjabat sebagai pejabat gitu. Jadi riwayatnya itu hanya boleh diambil ketika sebelum dia menjabat jadi pejabat gitu. Nah, karena kalau sudah ini kan suka ketukar-tukar hadis. Tapi kalau antum baca yang disebut dengan ikhtilatul hadis itu atau ketukar-tukar hadis itu ketika mereka sudah hafal ribuan hadis. Ketika sudah hafal ribuan hadis, ada ketukar misalnya ya. Sering ada yang ketukar misalnya itu disebut dengan su'u hifdzi, jelek hafalan. Jadi jelek hafalan itu lamun tos hafal ribuan hadis ya. Makanya kata Ustaz Firanda itu ya. Kalau misalnya rawi dhaif dulu yang ada di zaman sekarang itu rawi yang paling sikoh katanya. Karena mereka disebut rawi lemah hafalan itu ketika sudah banyak meriwayatkan hadis. Kemudian di usia tuanya misalnya atau dia menjabat jadi pejabat, banyak yang lupa, itu sudah ribuan hadis ya. Kita mah sering lupa teh baru hafal beberapa hadis dhaif deh.
Apa lah hadis dhaif. Nah, coba lihat ya. Waroda itu fi'il madi. Waroda itu fi'il madi ya. Coba mana cari fa'il dari waroda? Faqad waroda fi al-akhbari an-nabiyyati ma yajzuru an dzalika. Mana fa'ilnya dari waroda? Akhbar. Fa'ilnya mana? Mustatir. Aduh, mustatir. Mana fa'ilnya? Coba mana fa'ilnya? Kemarin sudah kita bahas ya. Yang dimaksud dengan fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il maklum. Ya. Dan aina huwa al-fa'il? Nah, antum belajar nahwu harus seperti ini. Jadi prakteknya bagus karena iya. Mumpung ini apa? Bisa ada celah untuk menjelaskan nahwu. Mana? Coba fa'ilnya mana? Harus tanggung jawab ini akhi murang yang baca khususnya. Silakan mana fa'ilnya? Faqad warada fil akhbari nabawiyyati ma yajzuru an dzalika. Fa'ilnya adalah wa atau hiya? Wa. Ma fa'il. Ma. Faqad warada fil akhbari nabawiyyati ma. Nah eta fa'ilna. Jadi ma ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini realitanya ya seperti ini. Ustaz cenah eta kahalangan atau tuh sajengkalnya. Tuh sakieu teu biasa sajengkal tetebi. Faqad warada fil akhbari nabawiyyati, sungguh telah datang pada hadis-hadis Nabi apa yang datang? Ma yajzuru an dzalika. Hal-hal yang mencela mengenai hal itu. Jadi filenya adalah ma. Nanti itu sering ketemu ya usul-usul yang seperti itu. Lanjut akhi orang enggak? Enaknya baca hadis, baca Quran kalau ini kita tahu apa gramatikanya. Yuk akhi orang enggak? Wal aula an yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Fa in ghuliba alaihi fa yaumun wa yaumun. Fa in ajaza fa fi lailata as-sulatsai wal fa fi lailatai. Fa fi lailatan lailatai as-sulatsai wal jumu'ati li'tiyadi batalati ishtighali fiha. Iya. Wa qira'atul qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun warada fil hadithi. Wa amila bihi Ahmad bin Hanbala wa yuqalu man qara'al qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qattu. Qat. Ya, orang Arab bilangnya tidak qat tapi qat. Ya Arab gunung ya. Wal aula ya, aula itu dia isim tafdil. Aula dari awal. Ini bukan ula, tapi apa? Aula. Aula itu isim tafdil dari apa? Aula. Jadi yang lebih utama. Gitu ya. Nah, antum belajar nahwu dan shorof itu nggak bisa otodidak sebetulnya. Saya juga banyak ulang-ulangnya gitu dulu. Ya, ulang-ulang. Ya. Tapi kita dengan guru banyak hal-hal yang tercerahkan. Wal aula yang lebih baik lagi an yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhilu bih. Kan tadi kita itu harus menghafal Quran gitu kan, dan tidak boleh lupa karena banyak celaan dari Nabi mengenai hal itu. Nah lebih baik lagi, gitu kan, itu semua dihafalkan setiap hari sebagai wirid rutin. La yukhillu bih, wirid rutin secara konsisten, maksudnya begitu. Jadi Al-Quran itu harus dijadikan apa? Wirid rutin secara konsisten. Nah,
Kulli di sana mudhaf, yaumin mudhafun ilaihi. Fa'in guliba alaihi fayaumun wa yaumun. Kalau misalnya tidak mampu, guliba alaihi itu artinya ini juga fi'il madhi tapi dia majhul, betul? Nah, nanti kita akan pelajari di jilid 3 bab 3 pembahasan tentang fi'il majhul. Wah, ngarang ternyata Sabinman. Saya tahu letak-letak apa namanya? Peta-peta pembahasan kitab Durusul Lughah. Ya. Jadi akan dipelajari jilid 3 bab 3 pembahasan tentang naifain nanti ya. Fa'in guliba alaihi fayaumun wa yaumun. Kalau misalnya tidak mampu ya, maka setiap kumaha data yaumun wa yaumun kumaha ya narjemahkan. Kalau misalnya tidak mampu tiap hari kan tadi kan harus tiap hari. Kalau tidak mampu gimana? Maka setiap dua hari gitu. Fa yaumun wa yaumun. Kalau misalnya bagusnya itu kan itu tiap hari punya wirid rutin. Kalau misalnya tidak bisa karena Ifal misalnya sibuk pelantikan kemarin, fa yaumun wa yaumun. Maka setiap dua hari gitu ya. Oh iya benar. Fa in ajaza, kalau tidak mampu, ajaza itu artinya lemah ya, maksudnya tidak mampu, melanoi ya. Ajaza itu. Kalau misalnya dia tidak mampu, fa fi lailatai itu asalnya lailatai ini itu. Iya. Lailatai nanti kita bahas ya di jilid 2 bab akhir ya. Pembahasan tentang jadi ketika isim mufrad itu kan tanda jarnya kasroh. Kalau musanna tanda jarnya apa? Ya. Ya dan nun kan ini asalnya ya. Tapi karena dia mudhof dibuang nunnya. Mudhof. Iya. Karena dia mudhof maka dibuang nunnya. Kalau misalnya mufrad yang dibuang apanya? Tanwinnya. Kalau ini dibuangnya apanya? Nunnya. Kalau musanna. Jadi asalnya lailataini itu asalnya. Kalau misalnya tidak mampu juga fa fi lailatai maka harus di murajaah, harus dirutinkan 2 malam. As-sulasai wal jumu'ati, yaitu malam Selasa dan malam Jumat. Kata penulis ya. Apa alasannya kenapa malam Selasa dan malam Jumat? Li'tiyadi batalatil istighali fiha. Ya, karena ini mungkin di zaman beliau ya. Karena biasanya itu hari libur. Dulu mah hari libur, nanti hari non malam Jumat, malam Selasa, malam Jumat. Senin. Ya, dulu pesantren mahasiswa teh gitu kan libur. Hah? Iya mungkin ya. Senin Kamis. Apalan Iqbal. Lailatul Sulasai wal Jumu'ati li'tiyadi batalati ishtighali fiha, maksudnya karena biasanya di hari itu libur. Wa qira'atul Qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun, dan membaca Al-Qur'an setiap satu dan membaca Quran di setiap Hari 7 hari, maksudnya sehari sekali, wirdun hasanun adalah wirid yang baik. Coba perhatikan. Kulli di sana itu kan mudhof, betul? Mudhof. Nah, kenapa di sana mudhofnya kasroh majlur? Karena ada harfu jar yaitu fi dan dia mudhof lagi. Mana mudhof ilaihnya? Sab'ati. Sab'ati itu mudhof ilaih dan dia mudhof lagi. Kenapa? Karena angka 3 sampai 9. 10. Aturan 3 sampai 10 itu adadnya harus mudhof, ma'dudnya harus mudhof ilaih, kemudian adadnya harus bertentangan dengan ma'dud. Ini kan ayam itu yaumun ya. Nah, maka kemudian adadnya itu harus muannas karena ma'dudnya mudzakkar dan ma'dudnya harus jama'. Iya, harus jama' ya. Nah, kalau misalnya bacaan Al-Qur'an itu setiap 7 hari, maksudnya seminggu sehari sekali, wirdun hasan adalah wirid yang baik. Warada fil hadisi, sebagaimana yang datang dalam hadis. Warada fi'lun madin mabni ala fathi fi mahali raf'in sifatun. Jadi naat itu teh. Jadi naat dari mana? Dari hasanun. Ayonya fi'il anu naat. Nanti kita belajar insyaallah ya. Ya, jadi menerjemahkannya gini.
Dan bacaan Al-Quran dalam 7 hari itu, maksudnya setiap 7 hari, sehari sekali, itu adalah wirid yang bagus yang disebutkan dalam hadis. Jadi diterjemahkannya yang disebutkan dalam hadis. Hadisnya nomor 2. Riwayat Al-Bukhari ya, akhrajahu Al-Bukhari. Siapa ini yang bisa baca nih? 5054 mana? Akhrajahu Al-Bukhari fi hadisi raqmi berapa? Khamsati alafin ya. Terus wa arba'atin wa khamsina. Nah, gitu ya. Pada hadis yang ke 5053, kemudian riwayat Muslim nomor hadis 11.159 ya, alaf wa mi'ah wa tis'ah wa khamsin min hadis Abdullah bin Umar min hadis Abdullah bin Amrin, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ya. Apa kata Nabi? Faqrahu fi sab'in, bacalah Al-Qur'an dalam 1 pekan ya. Wala tazid ala dzalika, janganlah menambah lebih dari itu. Nah, gitu kan. Ini anjuran dari Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Baik ya, wa amila bihi, dan harus mengamalkan apa yang dihafal itu, begitu ya. Wa amila bihi, amila ini fi'il madhi, betul? Wa amila bihi ya, dan mengamalkan hal itu Ahmad bin Hanbal. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Dan yang mengamalkan hal itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ya 30 juz dalam 7 hari. Luar biasa sekali gitu kan. Wa amila bihi Ahmad bin Hanbal. Baik, mana fa'il dari amila? Mana fa'ilnya? Ahmadu ayat. Dan mengamalkan hal itu siapa? Ahmad bin Hanbal. Wa yuqal ya, dan disebutkan mengenai beliau man qara'al Qur'ana. Ini kata beliau nih ya. Wa yuqal, dan disebutkan, maksudnya atas nama beliau, atas nama Ahmad bin Hanbal, man qara'al Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lan yansahu qat. Siapa yang membaca Al-Quran maksudnya 30 juz ya ini ya, dalam 1 pekan, maka dia tidak akan pernah lupa sama sekali. Qat, sama sekali. Kalau qat itu maknanya madhi, itu dia jadi kalau misalnya maknanya madhi itu nanti menggunakan qat. Kalau mustaqbal itu nanti pakai abadan. Jadi qat dan abadan itu sama artinya. Kalau qat itu lil madhi, kalau abadan itu dia mustaqbal. Nah, ini kata Imam Ahmad ya. Man qara'a. Mana fa'ilnya? Aina fa'il? Domir mustatir. Wa. Mana maf'ulun bihnya? Al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an dalam 1 pekan, maka dia tidak akan pernah lupa. Gitu. Jadi kalau antum hafal 30 juz atau sedang proses ke sana, berarti lamun misalnya Al-Qur'an 30 juz tamat nate 7 dinten, berarti sadinten seberapa? 4 juz lebih ya? 4 juz lebih. Silakan per hari 4 juz lebih. ya. Jadi bagi teman-teman yang mau menghatamkan Al-Qur'an selama 1 pekan 30 juz, maka cukup membaca Quran 4 juz setengah per hari. Mangga lah akhi Al-Hadiri ya. Siap, insyaallah. Sudah mulai menghafal. Baik, lanjut Al-Famin. Masih ada waktu. As-Samin. Muamalatun nasi bimakarimil akhlaqi. Min talaqatil wajhi
wa ifsya'is salami wa it'amit ta'ami wa kazmil ghaidhi wa kaffil adha 'anil nasi wa ihtimalihi minhum wal ithari wa tarkil istikthari istighfari wa tarkil istikthari wal insafi wa tarkil istinsafi iya wa syukri tafdili tafaddul wa syukri tafadduli wa ijadir rahati was sa'i fi qada'il hajati wa badlil jahi fi syafa'ati wa talattufi bil fuqara'i wa tahabbubi ilal jirani wal aqraba'i wa rifqi bit talabati wa i'anatihim wa birrihim kama sayati insyaallahu ta'ala. Ahsan, baik ya. Jadi baca kitab itu kita itu akan bisa ketika dijongklokan. Jadi harus atau kalau dijongklokan itu ya. Nah, power of jongklok ya. Nah, kalau misalnya kita dipaksa, insya Allah bisa ya. Muamal yang ke-8 ya sekarang ya. Oke. Apa yang ke-8? Muamalatun nasi bimakarimil akhlaqi. Ya. Bermuamalah dengan masyarakat bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak yang mulia. Nah, kadang kita menerjemahkannya harus seperti itu. Secara susunan, kalau susunan asli menerjemahkannya gini, mulia bermuamalah dengan orang-orang dengan mulia akhlak. Nah, mulia akhlak. Maka kita harus belajar bahasa sasaran kita. Ini bahasa shadir ya, bahasa sumber, bahasa Arab. Kemudian dipindahkan ke bahasa kita, lughatul hadab, bahasa sasaran bahasa Indonesia. Makanya harus menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jangan dipaksakan mengikuti apa alur dari yang kita baca ini. Baiklah, yang ke-8 ya, muamalatun nasi bimakarimil akhlaqi. Apa? Berinteraksi dengan masyarakat dengan akhlak mulia. Min talaqatil. Nah, ini coba lihat ya. Muamalatun nasi, muamalah mudhaf, an-nasi mudhafun ilaih. Makarimi itu pola mafa'il, tapi dia boleh kasroh. Kenapa? Meskipun dia isim ghair munsharif karena dia mudhaf. Jadi pola mafa'il itu boleh dibaca kasroh kalau misalnya dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Akhlak. Akhlak itu jama dari khuluq ya. Min talaqatil wajhi. Caranya ini apa namanya? Kata penulis ya. Kita itu harus berinteraksi dengan orang-orang dengan akhlak yang baik itu. Akhlak yang baik itu bisa tercermin dengan min talaqatil wajhi, wajah yang berseri-seri. Apa contohan pan dipayen pan? Dengan wajah yang berseri-seri ya. Jadi tidak ada apa namanya antum nanti kalau misalnya jadi dai atau misalnya jadi ulama wajah yang menyeramkan gitu. Harus apa namanya murah senyum. Min talaqatil wajhi. Talaqi di sana majzur karena ada min, dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Al-wajhi. Gitu lah, baca kitab mah. Gitu. Nah, tinggal nanti antum memperkaya yang namanya kosakata ya. Oke. Wa ifsya'is salami. Ya, menyebarkan salam. Ifsya itu kita, ya ifsya ya. Amin nunjuk panganna, ya misalnya tepung war, tata ifsya namanya menebarkan salam. Ya. Jadi pas ngawur genta gitu kan, kemana-mana kebagian. Nah maksudnya seperti itu, mengucapkan salam itu ifsya'is salam. Ya, makanya kata Nabi, hakul muslim alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau misalnya ketemu dengan seorang muslim maka harus mengucapkan salam. Nah, gitu. Oke. Sabari berseri. Wa it'amit ta'ami. Apa it'amit ta'am? Memberi makan. Memberi makan. Jadi kalau ada wawu itu semuanya ngikut harokatnya ke yang sebelumnya. Wa it'amit ta'ami, memberi makan. Ya. Nabi mengatakan begini, ini hadisnya hadis sahih riwayat Abu Dawud ya.
Afdalul a'mal it'amut ta'am. Maksudnya afdalul a'mal it'amut ta'am. Sebaik-baiknya amal itu adalah memberi makanan. Kenapa? Kalau antum misalnya memberi makanan kepada siapapun itu, ternyata pasti makanan itu mohon maaf tidak akan jadi kotoran semuanya. Betul? Tidak akan jadi kotoran. Makanan yang antum berikan kepada teman antum tidak akan jadi kotoran semuanya. Ayam jadi darah, gitu kan? Ayam jadi daging, ayam jadi otot ala hadidi misalnya ya. Atau misalnya ada yang jadi tenaga. Selama dia nempel di tubuh teman kita, kemudian teman kita beramal yang baik, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala. Sotah pasien protein tingser ala hadidi supaya kuat badan. Elemen. Jadi antum ketika kenapa Nabi mengatakan afdhalul a'mal it'amut ta'am, sebaik-baiknya amal itu adalah memberi makanan, karena setiap makanan yang kita berikan kepada teman kita kemudian dipakai untuk beribadah dan nempel sampai kemudian dia wafat, gitu kan? Maka akan ngalir kepada kita pahalanya. Jangan jangan khawatir ketika kita memberikan makanan untuk teman-teman kita. Iqbal pesan kacuan. Gacuan. Wait, ta'am ya. Wa kadmil ghaid. Kadmil ghaid itu artinya menahan amarah. Jam berapa ada? Berapa menit lagi? 2. Ya, nanti kasih tahu ya kalau sudah ada. Wa kadmil ghaidhi. Nah, ini semuanya tuh kasroh semuanya karena ada waw ya. Wa kadmil ghaid itu artinya menahan amarah. Kata Nabi, jangan marah, falakal jannah, maka bagimu surga. Tolong makan ya. Wa kafil adza ya. Apa kafil adza itu? Menahan gangguan ya. Kaf menahan, al adza gangguan. Anin nasi dari manusia, wa ihtimali minhum, berlapang dada kepada manusia. Nah, ini ya. Mun batur ngabeudaan urang tong bae deui urangna gitu. Anggun mah pasien kue jalan minum gitu teh. Mau diajak ngaliwat teh. Wahtimali minhu, berlapang dada, wal isarit wa tarkil istighfari. Ada isar itu artinya kita mendahulukan kepentingan orang lain. Wa tarkil iktisar dan meninggalkan mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang berat. Ya, biasanya batur mah engke urang heula gitu kan. Nah, ini kata penulis itu di antara akhlak yang mulia itu tadi wajah berseri-seri, menebarkan salam, memberi makan, menahan amarah, terus nanti menahan gangguan orang-orang ihtimal minhum, berlapang dada, wal isar, mendahulukan orang lain, wa tarkil istisar dan meninggalkan mementingkan diri sendiri, wal insad wa tarkil istinsaf ya, memaafkan dan meninggalkan tidak menuntut hak berlebihan. Wa syukri tafadduli, berterima kasih, harus berterima kasih. Wa ijadir rahati, mewujudkan ketentraman. Wa sa'yi fi qada'il hajat, mengusahakan untuk membantu orang lain dalam memenuhi keperluannya. Oke. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita baru sampai di muamalatun nasi bi makarimil akhlak. Jadi ada waktu nanti sampai kemudian kita menambah kaidah bahasa Arab sehingga nanti ketika praktek seperti ini kita bisa menjurus silat mah diangge bertahan, diangge bertarung ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.